Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama kami, saya Yana Sucintani dan Saya Ade Susanto. kita akan membahas tentang kehidupan ini agar kita semuanya mendapatkan insight dan melihat apa kehidupan ini. Ya, tentu dari sisi kita ya, dari Ya, sisi Neowise. Nah, oke. Pak Adi, hari ini kita mau bincang-bincang tentang apa nih? ya tentu kita akan memulai dengan kehidupan inilah. Ya, artinya dalam kehidupan ini kan kita penuh dengan banyak fenomena, artinya Ya, kejadian-kejadian lah ya. Tiap orang berbeda sehingga seperti sebuah kehidupan ini ya begitu, seperti kompleks lah kita lihatnya. Ya. Nah, bagaimana kehidupan tiap orang itu kita bisa melihat berbeda-beda. Ada yang ya sampai ada yang mengibaratkan seperti hidup ini roda berputar ya. ya, Ada yang di atas, ada yang di bawah kan begitulah ya. ya. Tetapi itu kan apa yang terlihat ya. Tetapi tentang yang menarik kan banyak orang tidak mencari tahu kenapa bisa di atas, kenapa bisa di bawah. Ya, karena mereka Ya kadang-kadang kan? udah merasakan bahwa oh ini udah nasib, Adi, ya kan? Ya, Udah udah takdirku, takdir, atau ada yang sebagian orang yang mengatakan udah karmaku, ya betul kan? banget. Sehingga mereka seolah-olah menerima, Hmm. tapi dalam tanda kutip ya, menerimanya. Menerima tapi di dalam masih penuh dengan Iya, keluhan, penuh dengan teriakan ketidakadilan dan segala macam. Nah ya ini kita sebagai manusia, termasuk Pak Adi dan saya, tentu sama mengalami hal itu juga, sama, ya. Karena yang namanya manusia itu awalnya belum mampu melihat, belum mampu melihat. Sehingga kita itu selalu terjebak dengan fenomena kehidupan yang di depan mata, betul. ya. Dan teman-teman tentu ya melihat gimana. Nah di sini maksudnya sederhana ya supaya teman nggak bingung. Ya, Ya kita memang dalam kehidupan kan melihat ceritanya, tapi kan kita melihat apa yang di luar diri kita, betul. ya Jarang kan? ada yang melihatnya maunya ke hal yang lain, Hmm, misalnya ke dalam diri atau dan sebagainya. Maunya yang paling gampang, yang paling dekat lihat ke orang. betul. Nah, itu sebabnya kalau misalnya ada kesalahan selalu kita bilangnya salah orang, Ya, ya kan? Nah, padahal sebenarnya teman-teman sering sering dengar kan ada orang dulu menganggap misalnya, oh kalau kamu menunjuk orang, ya kan katanya hmm, kan satu jari menghadap ke orang, jari dari lainnya menghadap ke ke diri dalam, sendiri. ya. Ah, ada yang mengatakan satu jari menghadap ke orang, empat jari lainnya menghadap ke diri sendiri. Ah, salah ya, dua jari mestinya menghadap ke depan, tiga yang ke dalam. Ya, Karena jempol ini nggak pernah menunjuk ke dalam, dia ya, selalu betul. menunjuk keluar. Nah, itu artinya apa? Artinya kita selalu paling mudah untuk melihat keluar, sedangkan sumbernya ada di dalam. Betul. Nah, masalahnya adalah sekarang untuk melihat ke dalam, Pak Adi, Mm-mm. nggak gampang. Nggak gampang, betul. Ya, Itu memang bukan sesuatu yang, oh iya mau lihat ke dalam langsung dapat melihat gitu. Tidak, iya. karena di dalam itu pun sama seperti kita melihat kehidupan yang sudah tadi saya bilang kompleks. Di dalam itu pun bisa kompleks, ya. Tetapi tentu ada tuntunan sebenarnya. Ya bagaimana melihat dulu di tahap awal, Ya, ya. Tahap menengah seperti apa, tahap jadi yang lebih kita dalam, melihatnya juga bertahap ya Pak Adi bertahap, ya. Nggak bisa nggak langsung kita bisa. bilang, oh saya mau melihat ke dalam. Begitu saya udah ngelihat diri saya ini kayak apa, oh saya ini pemarah, oh berarti udah melihat ke dalam. Belum tentu Betul. ya. Karena memang harus bertahap teman-teman. Kenapa kita harus bertahap? Karena kita tahu tiap-tiap orang ini memiliki kemampuan berbeda-beda Berbeda-beda. untuk mampu melihat ke dalam. Dan untuk bisa juga melihat ke dalam, tiap-tiap orang punya skill yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Lahir juga dengan kemampuan yang berbeda-beda Betul. ya. Nah, itu itulah melihatnya itu mesti bertahap. Sama yang seperti kita lihat sedang fenomena yang kita umum lah ya di keluarga yang katakanlah ada berapa anak, tetapi kenapa jalan cerita lah katakan bilang begitu nasib mereka berbeda-beda Iya betul. dari orang tua yang sama kan begitu. Mm-mm. Nah tentu itu menimbulkan pertanyaan sebenarnya ya. Tapi Nah, jarang ada yang nanya. tapi orang kadang nanya memang. Karena Tapi jarang ada orang yang terpikir itu. betul, tetapi Kenapa kok saya dengan saudara-saudara saya berbeda? berbeda. Nah, Nah, padahal sebenarnya kalau kalau mereka mau bertanya, mereka akan menemukan sebuah jawaban. ya, Nah, tetapi masalahnya adalah sekarang mereka kadang bertanya, tapi pertanyaan itu sebenarnya bukan untuk mencari jawaban yang sebenarnya, tetapi kadang untuk menyalahkan ya seseorang, betul sekali. gitu. Jadi makanya sebenarnya banyak fenomena kehidupan yang kita bilang kalau lo mau lebih apa adanya, kita bilang dalam kehidupan ini semua orang mengakui ya banyak permasalahan dalam kehidupan ini. Nah, tetapi lagi-lagi yang tadi seperti kami katakan, eh,
orang begitu dengan permasalahannya itu melihatnya keluar, ya, tidak pernah melihat ke dalam. Mau melihat ke dalam memang jujur ya bukan mudah ya, bertahap seperti itu. Nah sehingga disinilah akhirnya tergulung. Ya, banyak orang tergulung di dalam kehidupan ini sehingga banyaklah yang akhirnya ya taunya nerima dengan terpaksa. Kalau tidak nyala-nyalain, ya betul, kan seperti itu. betul. Ini sama seperti saya kasih contoh belum lama ini ada teman saya. Nah dia kemudian mengatakan kepada saya ya, kira-kira awal-awal tahun lah, dia mengatakan pada saya, aku kayaknya terpikir mau pindah kerja, karena dia mengatakan bosnya di sini tuh bersifat nggak adil. Dia merasa dia dibedakan dari teman-temannya. Dia merasa dia benar, tapi kok nggak dibela. Gitu. Nah. Kemudian dia bertanya kepada saya, apakah saya harus mengambil pekerjaan di tempat yang lain atau tidak. Waktu itu saya mengatakan ya, kamu harus melihat dulu ke dalam dirimu, ya, melihat dulu apakah yang terjadi sama kamu ini adalah benar-benar dikarenakan bos kamu atau ada hal lain. Iya, betul banget itu. Ya kan? Nah, begitu saya bimbing dia untuk melihat, sebenarnya saat itu dia melihat. Saat itu dia melihat, dia bilang, oh ya, ketidakadilan ini memang dulu sering saya alami juga. Nah gitu. Tetapi uniknya Pak Adi ya, walaupun dia tahu, tapi karena rasa ketidakadilan itu kuat, akhirnya membuat dia memikirkan jalan keluar pintas. Ya, jalan keluar pintas adalah, saya resign aja lah. Oh, saya juga punya kemampuan, di tempat lain saya dihargain. Betul. Nah gitu ya, akhirnya dia memutuskan resign. Saya bilang, lihat dulu, jangan langsung resign. Nah tapi kemudian dia memutuskan resign, dan itu kan hak dia memutuskan ya. Nah kemudian setelah dia resign, kira-kira setengah tahun lah dia resign gitu, ketemu lagi dengan saya. Nah kemudian dia mengatakan, yang kamu ucapkan betul. Karena di tempat yang ini saya pun sama, di tempat kerja baru ya. Di tempat kerja baru saya pun sama, saya diperlakukan tidak adil juga dengan atasan saya yang baru. Nah, padahal katanya di awal dia merasa dia tuh dibela sama bosnya yang baru ini. Nah, jadi dia merasa kayak nggak ada, dia melihat tendensi bosnya ini melakukan ketidakadilan juga, nggak ada gitu. Tapi nyatanya dia merasa kembali. Merasa tidak adil lagi, diperlakukan tidak adil lagi. Nah, saya mengatakan, dulu kamu sudah pernah menemukan bahwa itu sudah pernah kamu rasakan lama, misalnya dengan guru sekolah waktu itu dia mengatakan kan. Nah, kemudian saya bilang, cobalah kamu lebih dalam lagi untuk melihatnya, ya. Jangan cuma melihat sampai di situ. Jadi harus lebih dalam lagi kita melihat. Nah, ketika dia mulai mengikuti arahan untuk bisa melihat lebih dalam lagi dengan berbagai pertanyaan yang saya ajukan. Nah, kemudian akhirnya dia muncul, ternyata, oh ketidakadilan itu memang ada ketika saya dulu berinteraksi dengan papa. Orang tuanya. Berarti kan dengan orang tuanya. Nah, saya bilang, oke, itu yang bisa dia lihat saat ini. Ya, nah, kalau kita tidak mampu melihat, tentu yang kita salahkan siapa? Pastikan bosnya. Bosnya, betul dong. Apakah nanti dia akan pindah lagi dan mencari kerja lagi yang baru? Ya. Toh akan sama seperti itu lagi. Betul. Ya kan? Ini teman-teman sama ya, seperti misalnya saya nggak cocok dengan suami atau istri. Misalnya teman-teman punya suami atau istri ya. Nah kemudian mengatakan, ini istri kayak gini saya nggak suka. Saya mau cari yang lain misalnya. Ketika dia cari yang lain teman-teman, sama, nanti berujung sama. Ya itu menarik. Memang kita kan udah sering dulu juga menemukan ada yang diskusi ya ke kita, bertanya lah katakan seperti itu, yang lebih kurang sama seperti itu. Yang ada satu saya ingat itu seseorang ya anak perempuan nih ya, cewek, yang artinya ya menjalin hubungan itu putus ya untuk berapa kali gitu loh. Nah akhirnya di sini ya oke lah, masing-masing punya alasan putus ini. Nah tetapi yang cukup menarik bagi saya waktu itu adalah ternyata di terakhir yang katakan pacar yang terakhir lah yang katakan dia sedang berhubungan itu, dan ini jauh lebih bisa lebih lama. Nah ternyata ya ada ceritanya juga gitu loh ya, kenapa dia harus dengan ketemu cowok ini gitu loh. Nah
Dari sana itu kita melihat ternyata memang ada keterkaitan dengan papanya. Ya. Nah, Nah, seperti itu. artinya teman-teman, apapun yang kita lihat ini sebenarnya dia memiliki sebab atau ada Ya. yang menjadi sebab. Nah, teman-teman harus mampu melihat itu semua. Tentu jangan berhenti sampai situ. Ya. Cuman kita kan juga tahu ya kepada teman-teman juga dalam arti melihat ini bukan dalam arti kita mau melihat langsung melihat, ada syarat gitu loh. Ya, di dalam melihat ini ya kita itu harus jujur Betul. untuk dengan apa yang kita lihat. Betul. Ya, terus kemudian kita harus berani mengakui. Betul. Nah, tentu tentang mengakui apa ini ya ini masih nanti di dalam perbincangan kita di lain waktu ya kita akan bicarakan seperti itu. Tetapi intinya ini dua syarat yang wajib harus terpenuhi gitu loh. Karena begini, banyak orang yang melihat tetapi setelah dia melihat Gak mau dia ngaku. menyangkal. Nah, saya ada tuh kasus begitu dalam arti begini. Ada orang yang sudah saya katakan, kamu hati-hati ya, kamu jangan begini, kamu. Jadi dia ceritanya begini. Dia ceritanya istilahnya nggak suka sama temennya, kemudian temennya dilaporkan ke atasannya. Nah, kemudian dia laporkan. Saya bilang jangan begitu, karena kan yang kamu lihat adalah persepsi kamu. Nah, jadi jangan lakukan itu. Itu namanya kita mau menjatuhkan orang. Nah, kemudian dia nggak mampu melihat itu. Nah, waktu saya tanya, kamu mau menjatuhkan orang? Nggak terima. Saya nggak begitu. Saya nggak begitu, gitu kan. Nah, akhirnya dia pindah ke tempat yang lain. Dia hindari itu teman-temannya. Di tempat yang baru pun sama. Ada kejadian yang mirip yang akhirnya dia merasa kok sama ya. Saya harus melaporkan kepada atasan lagi ya. Nah begitu. Nah ini unik teman-teman ya. Tapi ini nyata. Ada di kehidupan ini ada. Betul. Gitu. Tetapi yang penting intinya adalah sebabnya itu sebenarnya kalau mau kita bilang ada di dalam diri kita gitu loh. Cuman kita pernah mau melihat ke dalam nggak? Itu dia. Kalau nggak melihat ya tidak bisa. Nah, dan di sini juga teman-teman kita bisa simpulkan sebenarnya ya melihat ini ya juga sebenarnya melawan lupa. Betul. Ya, betul. Melawan lupa. Jadi dengan kita melihat itu kita kan jadi mengingat. Ya, jadi mengingat lagi. Tapi dengan dua syarat tadi, mau jujur melihat apa adanya. Sehingga seperti itu. Jadi kita tidak penyangkalan dan segala macam. Betul. Nah, saya pikir ya dengan begini itu sebenarnya ya kalau orang pada banyak memahami ini dan mau berlatih melihat ke dalam dirinya, ya katakan apalagi dengan tahapan-tahapan seperti itu dan terus dia sungguh-sungguh ya konsisten, sebenarnya dia sangat banyak bisa memahami fenomena kehidupan ini. Betul. Tidak serumit karena yang namanya fenomena itu kan berarti kan aneka ragam yang ada di kehidupan ini dia mampu melihat nggak gitu ya. Betul. Nah jadi seperti contoh-contoh yang tadi kami sebutkan teman-teman ya itu seolah-olah kan sebabnya adalah orang tua seolah-olah ya. Betul. Nah kami dari Neo-West itu nggak mau membawakan itu untuk supaya berhenti sampai di situ, tetapi lihat lagi, lebih dalam lagi. Nah kami akan membawa teman-teman untuk mari kita melihat ke dalam diri untuk melawan lupa.